Menurut aku sih waktu diratakan dia cepet banget ya meratanya, padahal tekstur SPF 20 PA+++. Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku akan nge-review salah satu produk foundation dari L'Oreal. Yang sebenarnya aku kurang yakin apakah produk ini tuh sebenarnya produk baru atau enggak. Yaitu namanya adalah L'Oreal Infallible 24 Hours Matte Cover yang seperti ini. Sebenarnya sih kemarin waktu aku cari-cari di official store-nya L'Oreal itu udah nggak ada. Aku nggak tahu nggak ada atau belum masuk di situ. Cuman waktu aku lihat di salah satu shop langganan aku di Shopee, ini tuh barang yang masih baru gitu. Waktu aku cari-cari juga nih, aku tadi sempat buka-buka di YouTube, itu ada sih yang review tapi kayak orang luar gitu, udah agak lama. Jadi aku nggak tahu apakah ini sebenarnya baru atau enggak. Mungkin masih baru karena masih jarang yang review ya di Indonesia. Kalau misalnya kalian tahu bisa komen-komen di bawah. Yang pasti sih aku penasaran banget karena katanya foundation ini dia coveragenya oke, udah gitu hasilnya masih natural dan ringan di wajah. So akhirnya aku beli salah satu warna. Di sini aku pakai yang 140 Golden Beige. Awalnya sih tadinya aku pikir ini sama dengan yang versi lama Infallible Pro Matte, tapi dari namanya kan dia beda. Terus dari package-nya kalau kalian bandingkan di sini, dia juga mirip-mirip sebenarnya sih, cuman ya ini kayak lebih langsing gitu. Pokoknya kalau misalnya nih kalian pengen aku nge-battle keduanya, kalian bisa komen-komen di bawah. Nanti kalau komennya banyak, aku akan buat di next video. Yang pasti di videoku kali ini aku akan kupas tuntas tentang foundation ini, seperti apa hasilnya di wajahku, mulai dari teksturnya, warnanya cocok atau enggak, rasanya kayak gimana, sampai ke tes ketahanan. So kalau kalian penasaran, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah melebihi yang kalian kira. So aku akan senang banget dan tambah bersemangat buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dari segi package-nya, dia datang seperti ini, nggak ada boxnya, berbentuk tube. Hampir mirip dengan yang L'Oreal Pro Matte tadi ya, tapi ini kayak lebih kecil, langsing, lebih tinggi gitu. Terus sebenarnya sih dia ada plastiknya tadi di bagian bawahnya, separuh yang di bagian coklatnya ini. Tapi setelah plastiknya dibuka pun itu nggak ngaruh apa-apa karena di situ nggak ada nempel tulisan apapun. Masih lengkap seluruh keterangannya di sini. Yang pertama pastinya ada nama dari foundationnya, yaitu Infallible 24 Hours Matte Cover. Di sini juga ada klaim produknya, yaitu udah ada kandungan SPF 20 PA+++. Udah gitu long wear matte foundation, jadi hasilnya nanti akan matte, udah gitu tahan lama harusnya ya. Masih ditambah high coverage dan natural result. Seperti yang aku bilang tadi, coveragenya katanya bagus, udah gitu hasilnya ringan dan juga natural. So untuk lemnya nanti langsung akan kita buktikan aja ya waktu dipakai di wajahku. Untuk di bagian belakangnya sini aku akan kasih lihat ingredientsnya, walaupun ini agak cukup kecil, semoga bisa terlihat dengan jelas ya. Di bagian atasnya juga sudah ada nomor BPOM, karena pastinya untuk L'Oreal Indonesia itu udah ada beberapa counternya juga. Jadi biasanya sih sudah ber-BPOM. Pastinya aman ya buat kita pakai. Selanjutnya untuk netonya, ini di sini dia ada 35 ml. Kemarin aku beli harganya 180.000 untuk harga aslinya, tapi aku beruntung dapat diskon jadi cuman sekitar 100 ribuan berapa. Untuk detail dan update harganya nanti pokoknya kalian bisa langsung cek linknya aja di bawah. Kalau misalnya kalian mau beli, itu ada all shopnya di mana, terus update harganya yang sekarang tuh berapa. Lanjut ke aplikatornya, kalau aku buka seperti ini sih dia, karena ini memang tube ya, di dalamnya pastinya ada aplikator yang cukup kecil menurut aku, jadi ini akan gampang banget kalau kita mengontrol pengambilan produknya. Nggak akan khawatir kebanyakan juga. Dan untuk foundationnya ini sebenarnya udah aku pakai di wajahku, tapi agak berbeda dari review foundation aku yang sebelumnya. Karena memang ini hasilnya tuh matte. Aku akan coba di sini separuh-separuh, yang bagian kanan wajah aku set menggunakan bedak. Sedangkan yang di bagian kiri ini adalah hasil murni dari foundationnya aja, nggak usah di set. Sebenarnya hampir bisa dipastikan yang nggak di set menggunakan bedak itu akan lebih cepat berminyak. Tapi kita akan lihat ketahanannya akan seberapa cepat sih dia kelihatan minyakan. Menurut aku ini bakal berfungsi juga untuk kulit kalian yang mungkin normal to dry.
Biasanya kan kalau pakai foundation matte kayak gini udah nggak perlu di set lagi menggunakan bedak. Nanti kalian bisa lihat finishnya seperti apa. Karena untuk aku sendiri sebenarnya normal to oily, jadi biasanya yang kelihatan berminyak cuma di sekitaran hidung aja. Yang bagian sini masih kelihatan bagus. Oke, langsung aja akan aku aplikasikan ke wajahku ya. Di sini seperti yang aku bilang tadi, shade yang aku pakai 140 Golden Beige. Yang menurut aku sepertinya ini akan cocok ya warnanya. Sesuai di petunjuknya ini harus di shake dulu biar produknya tercampur. Setelahnya barulah kalian ambil seberapa banyak kalian pengen. Kalau aku segini udah cukup ya. Untuk teksturnya ini mirip-mirip dengan yang Infallible Pro Matte, jadi dia cukup kental ya. Nggak liquid sama sekali karena dia nggak ngalir gitu loh waktu dituang di tangan. Terus aku akan coba ratain di tangan, yang menurut aku dia nggak yang sekental itu. Jadi kayak agak sedikit liquid tapi nggak cair, kayak gitulah ya. Pokoknya untuk detailnya kalian bisa langsung lihat di situ. Pertama aku akan kasih lihat dulu kondisi wajahku kayak gini. Ada beberapa noda, khususnya di dagu aku yang sering ada karena di situ yang sering ada jerawatnya. Kebetulan juga masih ada kelihatan tekstur jerawatnya, jadi kita akan buktikan apakah dia nanti bisa mengcover ini. Menurut aku waktu di tap-tap di wajah ini sebenarnya gampang diratakan ya untuk tekstur si L'Oreal Matte Cover ini. Karena walaupun dia cukup kental, tapi waktu aku tap-tap tuh cepet banget ngeratanya di muka. Dan untuk shade yang 140 Golden Beige ini juga cocok di wajahku yang yellow neutral undertone, karena dia memang warnanya warm, udah gitu nggak terlalu kuning juga. So masih pas ya untuk di skin toneku. Kayak gini hasilnya satu layer akan aku kasih lihat ke kalian. Dan untuk coveragenya ternyata memang wow, ini untuk bekas-bekas jerawat aku yang ada di dagu udah langsung tercover. Dan noda-noda yang ada di pipi sebenarnya udah lumayan tersamar. Untuk di bagian bawah mata aku, ini kalau aku bandingkan dengan sisi yang kiri, itu memang dia sudah cukup mengcover. Tapi karena memang masih ada sisa sedikit di tangan aku akan aplikasikan lagi di imperfection yang belum tertutup. Kayak di area bawah mataku akan aku tambah sedikit sama noda-noda yang ada di pipi. Karena menurut aku untuk di bagian bekas jerawatnya udah oke. Kayak gini hasilnya setelah selesai. Menurut aku memang ini matte, tapi matte-nya itu natural. Aku akan kasih zoomnya ya di sekitaran kulit aku. Beneran kayak masih natural kulit gitu loh. Ini mirip sama kemarin yang aku nyobain foundationnya dari Wardah yang Color Fit versi barunya, itu kayak gini hasilnya. Jadi tuh kelihatannya tuh masih natural, nggak kelihatan berbedak kalau kita pakai sesuatu di muka. Cuman karena memang dia warnanya lebih merata, jadi kesannya tuh memang kulitnya lebih bagusan gitu daripada kita nggak pakai foundation ini. Masih ditambah coveragenya juga oke. Coba deh menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah. Terus sekarang aku mau lanjutkan untuk yang sisi kiri wajahku, langsung aku cepetin aja, udah selesai di situ. Dan hasilnya aku akan kasih tunjuk full face-nya kayak gimana sesuai dengan klaimnya tadi. Memang benar untuk coveragenya dia total cover banget, bagus. Tadi satu layer udah bisa mengcover noda-noda yang ada di wajahku. Aku akan kasih before afternya di sini kalau kalian mau lihat lebih detail. Udah gitu hasilnya matte yang nggak kelihatan berbedak, matte masih natural kayak kulit aja. Tadi aku juga udah kasih lihat untuk detailnya. Dan walaupun tadi teksturnya cukup kental, waktu aku pegang-pegang di wajah kayak gini rasanya dia memang ringan juga. So, untuk sementara ini beberapa klaimnya sudah terbukti benar. Untuk di sekitaran pori-pori aku juga akan kasih lihat zoomnya ya. Menurut aku sih dia memang agak sedikit menyamarkan, kayak kelihatan lebih bagusan gitu di pori-pori aku yang gede sekitaran hidung. Dan setelahnya seperti yang sudah aku bilang, aku akan set menggunakan bedak. Pastinya aku akan pakai di sini Pond's BB Magic Powder andalan aku untuk tes ketahanan. Di situ yang akan aku set hanya di sisi kanan wajahku aja. Aku menggunakan puffnya ini dari Armando Caruso biar dia benar-benar ngeset nempel gitu. Dan hasilnya seperti ini setelah aku set menggunakan bedak di sisi kanan perbandingan sisi kiri kanan wajahku. Menurut aku memang untuk yang sudah dipakein bedak itu pastinya akan lebih ada sedikit coverage. Udah gitu lebih flawless gitu. Hasilnya kelihatan lebih matte yang berbedak. Bisa kalian bandingkan aja ya dengan sisi kiri yang gak aku set, dia masih matte yang kelihatan natural. Sengaja banget untuk yang aku pakai hari ini juga gak ada glowing kayak highlighter gitu. Untuk blushnya aku pakai dari Maybelline Fit Me yang shade-nya 36 Nude Peach. Dan waktu aku pakai di sebelah kanan wajahku tentunya gak masalah karena memang dia sudah berbedak. Sedangkan yang aku pakai di sebelah kiri yang dia nggak aku set menggunakan bedak, ternyata juga oke-oke aja karena memang dia ini finishnya matte ya.
Jadi waktu diaplikasikan blush juga nggak merusak untuk base makeupnya. Overall sih sejauh ini aku pakai L'Oreal Infallible 24 Hours Matte Cover. Aku suka karena memang warnanya cocok, udah gitu hasilnya natural. Coveragenya oke, sesuai dengan kebutuhan kulit wajahku yang ada noda-noda. So nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketananya seperti apa. Tadi aku selesai mengaplikasikan itu jam 10 pagi. Aku akan update-update lagi kegiatan aku hari ini ngapain aja. Pokoknya akan aku taruh detailnya di akhir video. Dan akhirnya selesai sudah untuk videonya. Semoga semua informasi yang gue berikan kali ini seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu. Khususnya buat kalian yang memang penasaran sama produknya L'Oreal yang matte cover ini. Kalau misalnya kalian udah pakai produknya, hasilnya seperti apa di wajah kalian, tolong sebutin juga untuk tipe muka kalian ya. Biar nanti teman-teman yang lain juga tahu kayak gimana sih untuk ketahanannya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka videoku, pastiin untuk klik tombol like. Udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti. Biar kalian gak ketinggalan update 3 video dalam 1 minggunya. Sampai ketemu lagi. Bye! Oke, sekarang udah sore dan aku mau update kayak gimana hasilnya di wajahku. Ini udah sekitar jam 3 lebih 9 menit, jadi pemakaian 5 jaman ya. Dan ini sih kalau kalian lihat sebenarnya udah kelihatan berkilau gitu di sekitaran T-zone aku. Jadi langsung aja aku akan zoom ini di sebelah kanan yang aku tadi menggunakan bedak ya. Sebenarnya dia memang sudah cukup berkilau di 5 jam pemakaian di sekitaran hidung, tapi untuk coveragenya masih bagus tuh di daerah bekas-bekas jerawat aku masih oke ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, aku geser-geser gini, dia juga nggak ngelupas. Terus ini di bagian yang aku nggak pakein bedak, sebenarnya untuk coveragenya juga masih bagus, tapi kayak dia lebih natural kulit gitu loh. Di sekitaran hidung aku juga sama-sama sudah berminyak. Walaupun untuk secara penampakannya jelas masih lebih bagusan yang di set menggunakan bedak. Aku akan coba tap-tap sekarang menggunakan tisu di sekitaran area yang berminyak. Sebenarnya dia nggak terlalu nempel ya di tisu. Terus setelahnya aku akan kasih tunjuk nanti seperti apa hasilnya setelah di tap-tap. Nih kalian bisa lihat di bagian yang aku kasih bedak itu langsung kayak mulus lagi. Di bagian yang nggak dikasih bedak sebenarnya mulus juga, cuman agak sedikit cracking di lipatan hidung aku. Jadi sebenarnya untuk secara coveragenya dua-duanya masih cukup bagus. Di sekitaran bekas-bekas jerawat sih masih oke ya. Aku tadi habis keluar rumah dan ini aku pakai masker walaupun dia nggak terlalu transfer di masker juga. Sekarang kan aku kasih zoomnya untuk coverage di bekas jerawat di bagian yang aku kasih bedak tuh masih bagus banget loh. Jadi pemakaian selama ini oke sih. Nih untuk di sekitaran hidung aku dua-duanya sama-sama berminyak. Tapi coveragenya juga masih sama-sama oke. Cuman kalau aku bandingin sekarang di kondisi yang sudah hampir 9 jam ini, menurut aku sih untuk di bekas-bekas jerawat aku ada perbedaan. Di bagian yang nggak di set menggunakan bedak sudah kayak kelihatan gitu loh kemerahan dari jerawatnya dibandingkan yang di set menggunakan bedak. Kesimpulannya di sini sih menurut aku untuk keduanya baik yang di set menggunakan bedak ataupun enggak, secara coverage masih cukup bagus walaupun sedikit lebih oke yang menggunakan bedak. Cuman untuk ukuran foundation nggak di set menggunakan bedak, pemakaian sudah selama ini aku rasa sih ini cukup bagus. Coveragenya masih oke, ringan juga di wajah, so aku suka sih. Coba deh kalau menurut kalian gimana? Komen-komen di bawah.